Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar dari kelas 11 distrik 1. Pertama-tama saya akan menjelaskan landasan teori panel dan komponennya. Panel adalah benda berbentuk kubus dengan ukuran yang bervariasi. Panel berfungsi untuk menempatkan komponen listrik sebagai pendukung dari mesin listrik itu sendiri. Komponen panel. Kontaktor adalah alat listrik yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. TDR atau timer delay relay adalah berfungsi untuk mengatur waktu hidup dan mati pada rangkaian atau mengubah sistem bintang pada segitiga. TOR atau timer overload relay adalah peralatan elektromagnetis yang berfungsi sebagai TOR adalah alat elektromagnetis yang sangat sensitif terhadap suhu. MCB adalah alat elektromagnetis yang berfungsi sebagai pelindung pada rangkaian instalasi listrik dari arus lebih. Push button adalah komponen kontrol yang berfungsi untuk menghidupkan atau mematikan rangkaian, khususnya rangkaian kontrol. Selanjutnya saya akan menjelaskan pelaksanaan kerja. Pertama-tama membongkar rice cooker. Langkah kerja membongkar rice cooker yaitu lepaskan dulu semua skrup, terus bongkar bagian-bagian rice cooker, betulkan yang rusaknya, lalu bersihkan. Kedua, pemeliharaan apometer. Langkah kerja pemeliharaan apometer yaitu membongkar apometer, mengecek semua resistor untuk mengetahui ada yang berfungsi atau tidaknya, lalu membersihkan bagian-bagian apometer, pasangkan kembali bagian-bagian apometer. Sudah, Pak? Sudah? Baik. Anda PKL di mana? Di UPT ITL SMK Pasundan 2 Banjaran. Oke. Anda tadi menerangkan bahwa Anda itu memperbaiki rice cooker. Betul. Kenapa tidak dipasang lagi? Kenapa tidak dirakit lagi? Karena coba ulangi Anda tadi membongkar rice cooker. Langkah kerja memperbaiki rice cooker. Langkah kerja memperbaiki rice cooker: membongkar rice cooker, melepaskan semua skrup, bersihkan bagian-bagian rice cooker, membetulkannya rusaknya, lalu pasangkan kembali bagian-bagian rice cooker. Tuh. Jadi uji coba? Enggak, Pak. Kenapa? Udah yakin itu bagus? Udah. Jadi coba dulu? Enggak. Oke. Di sini Anda ada laporan itu tentang memperbaiki apometer. Apa ciri-ciri apometer yang rusak itu? Tidak bisa dikalibrasi, terus
Tidak bisa dipakai untuk mengecek Mengecek apa? alat-alat listrik. Mengecek atau mengukur? Mengukur, Mengukur atau mengecek? mengukur dan mengecek. Baik. Tolong Anda gambarkan bagaimana cara mengetes kalibrasi pada apometer. Gambarkan meter apa? Iya, gambarkan. Batas ukurnya gambarkan, apometernya gambarkan, probe-nya gambarkan seperti apa. Apa lagi, Pak? Apa lagi? Anda bisa mengukur tegangan baterai? Insya Allah. Coba gambarkan. Gimana? Anda bisa mengukur tegangan listrik rumah? Belum, Pak. Belum bisa. Baik, cukup sekian dari saya. Silakan lanjut ke Pak Iris. Oke ya. Gini ya. Kamu teh PKL di mana? Tegar. UPT ITL SMK Pasuruan do Banjar. Oke. Yang kamu kerjakan itu apa aja sehari-hari? Membetulkan bila ada yang rusak kayak kontaktor, Oke. kayak selek, Oke, terus membersihkan, menyusun alat-alat yang berantakan. oke. Nah, itu yang memperbaiki kontaktor. Kenapa kamu tidak cantumkan di sini? Lupa. Padahal kan Bapak tahu ya sebetulnya apa yang kamu kerjakan di sana. Ya, Pak. Memang keseluruhan yang ada di sini itu Bapak setuju, cuma satu yang nggak ada itu yaitu tadi memperbaiki kontaktor. Gitu. Ya. Nah, oke, kalau nggak ada di sini, bisa nggak kamu coba jelaskan bagaimana teknik untuk memperbaiki suatu kontaktor yang rusak? Oke. Tapi kan belum pernah memperbaiki yang rusak. Cuman kayak bautnya yang Ya kan itu memperbaiki, kan rusak itu. Coba kamu jelaskan. Mau pakai spidol silahkan. Misalkan pertama apa yang harus kamu kerjakan dulu apa? Silahkan. kayak langkah kerja gitu.
Gini paling Pak, Ya, coba ceritakan. mencopot skrup yang rusak. Oke. Jika bisa diperbaiki, maka perbaiki dengan cara menggergaji apa Pak? Tuh. Skrup. Jika tidak bisa, maka ganti dengan yang baru. Oke, gitu. Terus nggak dipasang lagi skrupnya. Setelah diganti dengan yang baru, maka setelah diganti atau diperbaiki, maka pasang kembali skrup pada tempatnya. Elemennya nggak dibuka dulu. Elemen kayak kan Kan cuma kontaktor skrup ada, doang. kan kontaktor ada elemennya ya, nggak dibuka dulu, nggak dibersihin dulu elemennya. Kayak itu kan pasti ada bekas yang namanya percikan api di sana gitu. Karena Berarti paling dibongkar dulu kayak bongkar, dibongkar dulu, terus dibersihkan. buka Setelah dulu, skrup buka. skrup buka semua skrup, lalu bersihkan semua bagian-bagian kontaktor. Setelah dibersihkan, pasangkan kembali, lalu copot skrup yang rusak, perbaiki. Jika bisa diperbaiki, perbaiki dengan cara digergaji skrupnya. Jika tidak bisa, maka ganti dengan yang baru. Jika sudah diperbaiki atau diganti, pasangkan kembali skrup ke tempatnya. Terus mau diuji coba. Lalu uji coba. Nah, gimana cara uji cobanya? Masih tetep pakai nama. Kira Pak, depan itu pas bimiti itu. Iya. Kumaha cara ngecekna teh? Bisa pakai apa? Insya Allah muntah ya. Nah, bisa teh kumaha carana pakai apa? Ya, atau gimana caranya menggunakan apa untuk ngecek jalur kelistrikan? Gimana tahapannya? Bahasa ker uji kom teh aya nu kayaknya Pak. Apa? Tahu apa? Terang Pak. Apa? Kumaha cara ngecek jalur teh? Gimana cara mengecek jalur listrik? Pakai apometer. Itu kan ada apometernya tuh kan? Bagian-bagiannya ada. Nah, itu panjang kotak panjang itu apa namanya? Bagian apa? Oh, bagian Yang penunjuk. kan kalau mau diganti Pak ke AC, DC. Oke. Ohm kan ada. Nah, kita pakainya yang apa? Selektornya. Yang Mau ngecek jalur nih ya, mau yang cek jalur. Ohm Pak. Kalau ngecek jalur harus pakai atau harus setting selektornya di bagian mana di apometer? Di bagian Ohm atau AC? Itu gambar kan tuh ada yang ada DC, ada AC kan. Kemudian ada Nah, kamu puter selektornya teh kan kamu tadi puter. Nah, udah diputer tuh itu dia nunjuk kemana gitu. Ke Ohm Pak. Ke Ohm. Terus gimana lagi udah ke Ohm? Ukur Pak. Nah, diukurnya kayak gimana? Ngukur atau ngecek? Ngecek. Nah, ngeceknya kayak gimana? Biasa genetan probna gitu. Ya kemana? Probna misalkan karena mejakeun gitu. Jadi itu harus jelas. Karena gitu. komponennya juga. Karena komponennya apa? Misalkan kontaktor nih. Kontaktor ada apa aja alamatnya? Kontaktor alamatnya ada apa aja? Itu kan ada koil, ada kontak utama, ada kontak bantu. Nah, itu kan alamatnya apa aja gitu. Siap deh Pak. Ini lah deh. Nah, kan kamu kemarin ujian. Mohon Pak, siap deh Pak. Ujian itu kan ada koil. Koil apa koil? Koil itu kan pas dina A1, A1, A2. Nah, itu yang dinamakan dengan koil. Kalau kontak utamanya yang mana? Kontak utamanya itu yang kamu tuh kalau misalkan bikin rangkaian daya motor listrik 3 fasa.
itu alamatnya apa aja di kontaktor? Yang 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu yang dinamakan dengan kontak Utama. Kontak bantunya yang mana? Yang di pinggirnya, ya. Oh. Nah, itu apa aja? 13, 14. Nah, 13, 14. Terus apa lagi? Sama 21, 22. 21, 22, 33, 34, 43, 43, 44. 31, 32, 43, 44, ya. Itu yang dinamakan dengan kontak bantu. Nah, kamu gimana cara ngeceknya? Itu kontak utama gimana ngeceknya? Kontak bantu gimana ngeceknya? Kontak coil gimana gitu? Cara ngecek bahwa kontaktor ini masih berfungsi. Pusing kepala mah. Oke ya, kalau pusing mungkin itu ya dari Bapak gitu ya. Itu harus Mohon Pak. sebetulnya harus diperhatikan bahwa kan ketika kamu sudah kelas 11 sudah mengenal yang namanya kontaktor, Mohon Pak. at least gitu ya kamu harusnya gitu ya sudah tahu gitu alamat kontaktor apa aja, kemudian prinsip kerjanya seperti apa, bagaimana cara memperbaikinya gitu ya. Apalagi nanti ketika kamu ada di industri bisa saja misalkan tidak ada anggaran ataupun apa, itu kontaktor tuh harus dimaksimalkan supaya jalan. Ya. Ketika misalkan di industri, aduh nggak ada anggaran buat beli komponen yang baru, nah maksimalkan yang ada. Nah itu kamu harus putar otak bagaimana caranya kontaktor itu bisa berfungsi. Ya Pak. Ya, seperti itu. Oke, cukup dari Bapak segitu. Kalau nanti ada menambahkan? Sedikit aja nambahin, dari laporannya sudah cukup bagus, cuman ada beberapa yang sangat disayangkan, terutama Anda kurang mencari tahu bagaimana cara kerja komponen tersebut. Oh iya Pak. Harusnya ketika Anda PKL itu adalah bukan hanya menerima ilmu, tapi juga harus meminta. Ya. Ya Pak. Selain meminta juga harus mencari. Ketika kita tidak menerima ilmu, kita minta. Ketika minta tidak dikasih, kita cari. Ya. Ya Pak. Itu yang harus dibiasakan. Ya Pak. Ya, kalau hanya kita kalau kita hanya menerima tanpa meminta, tanpa mencari, ya hasilnya Kurang. Seadanya. Ya. Ya Pak. Baik, cukup sekian dari saya. Silakan penutupan. Ya mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih sebelumnya kepada para pembimbing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.